Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surat Al-Baqarah berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir sampai ayat ke 23 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلون فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan jika kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan pada hamba-Ku Muhammad, maka datangkanlah, buatlah kamu sebuah surat yang menyerupainya, yang menyamainya, dan panggillah pemimpinmu, saksi-saksimu selain Allah jika kalian benar-benar. Maka jika nyata kalian tak dapat menyaingnya dan tidak akan dapat untuk selamanya, maka hendaklah kalian berjaga-jaga diri dari siksa api yang nyalanya adalah manusia dan batu-batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Setelah meletakkan asas untuk dalil tauhid bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, maka langsung menghadapkan kitab kepada orang-orang kafir untuk mengajarkan iman, kepercayaan kepada kebenaran kitab Allah. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka cobalah kamu membuat, mengubah, mengarang, mendatangkan sesuatu yang dapat menyamai apa yang dibawa dan diturunkan pada Muhammad, walau hanya seseorang saja. Jika kamu benar-benar mengira bahwa ajaran Muhammad itu bukan dari Allah, maka silakan kamu membuat dan ajak pembantu-pembantumu. Jika kamu tidak dapat menyaingnya sendirian, syuhadakum, pembantumu, sekutumu, pemimpinmu, atau saksi-saksimu. Dan tantangan Allah terhadap orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran dalam beberapa surat. Dalam surat Al-Qasas ayat 9, yang artinya kurang lebih demikian. Katakanlah sebuah kitab dari selain Allah yang lebih baik, lebih dapat memberi hidayah daripada Al-Quran dan Taurat jika kamu benar bersungguh-sungguh. Al-Qasas ayat 49. Katakanlah dengan semua manusia dan jin berkumpul untuk membuat, mendatangkan sesuatu yang menyerupai Al-Quran, tidak akan dapat mengerjakannya meskipun setengah pada setengahnya. Bantu-membantu. Al-Isra ayat 88. Surat Yunus ayat 37-38 berbunyi,
Bukannya Al-Quran sesuatu yang dibuat-buat, tidak dari Allah. Tapi Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab Allah yang sebelumnya. Juga menjelaskan perincian kitab Allah. Tiada mengandung keraguan di dalamnya bahwa ia benar-benar dari Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Apakah mereka berkata bahwa Muhammad membuat-buat sendiri? Jawablah, cobalah kalian datangkan, buatkan sesurat saja yang menyerupai menyamainya. Dan kamu boleh minta bantuan kepada siapa saja yang dapat membantu kamu selain Allah jika kamu benar-benar. Semua ayat-ayat ini turun di Mekah sebagai tantangan kepada mereka. Kemudian sesudah hijrah ke Madinah, turunlah ayat 2324 dalam surat Al-Baqarah ini. Min misri, yang serupa dengan Al-Quran. Ada juga yang mengartikan yang serupa dengan Muhammad sebagai seorang ummi. Tapi yang lebih tepat ialah yang serupa dengan Al-Quran. Sebab tantangan berupa umum pada semua orang Arab, ummin maupun kitabin dan lain-lainnya. Dari kaum musyrik sedang tantangan ini di Makkah dan Madinah ketika sangat memuncaknya permusuhan dan kebencian orang-orang pada Nabi Muhammad SAW dengan ajarannya. Kemudian dalam ayat 24 Allah dengan tegas berfirman, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا, jika nyata kamu tidak sanggup membuat yang serupa menyamai atau tidak sanggup menyanyi Allah, dan kamu tetap takkan dapat untuk selama-lamanya membuat yang serupa itu atau menyanyinya. Itu selamanya itu enggak ada yang bisa bikin yang menyerupai Al-Quran atau menyamai Al-Quran, enggak ada yang bisa. Kalimat ini menunjukkan mukjizat Al-Quran yang tegas, menyatakan takkan dapat untuk selamanya, nyata hingga 14 abad tidak sanggup membuat sesuatu karangan yang dapat menyerupai Al-Quran, sebab tidak mungkin seorang makhluk akan dapat menyanyi firman Allah yang menciptakannya. Dan siapa yang memperhatikan Al-Quran, maka ia akan mendapat berbagai macam contoh kefasihan. Kalimatnya yang terang maupun samar, demikian isi artinya yang selalu membuka pengetahuan baru yang memperhatikan dan mempelajarinya. Sebagian tersebut dalam ayat 1 surat Hud. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat billatil hakimin khabir. Alif Lam Ra, sebuah kitab Allah yang disusun dari huruf-huruf biasa, tapi telah dikukuhkan ayat-ayatnya, kemudian dijelaskan perincian ayat-ayatnya langsung dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi mengetahui sedalam-dalamnya. Surat Hud ayat 1. Kalimat-kalimatnya penuh padat berisi dan artinya tidak dapat ditiru atau disaingi. Telah diberitahukan kejadian-kejadian yang telah lalu dapat menurut keadaannya kejadiannya, sebagaimana firman Allah dalam ayat 115 surat Al-An'am,
wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimati wa huwa samiul alim. Ala An'am ayat 115. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kebenaran berita-beritanya dan keadilan hukum-hukumnya. Tiada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 115. Maka semua ajaran tuntunan Al-Quran itu hak, benar dan adil, serta petunjuk hidayat, tidak ada kelebihan atau buat-buatan dusta sebagaimana yang biasa terdapat dalam sajak, syair, cerita-cerita, dan hikayat. Al-Quran seluruh isinya hak dan sangat fasih kukuh pada isinya bagi siapapun yang mengerti dan memahami benar. Dan memahami benar-benar baru ia merasa bahwa tiada tuntunan, ajaran, kisah, dan berita yang lebih indah susunannya daripada Al-Quran, bahkan yang pasti walau diulang beberapa kali takkan semua, sebab pada setiap kali ulangan mendapat hikmat dan rasa hikmat yang baru dan hanya hidup untuk tiap masa dan tempat. Jika bertemu dengan ayat ancaman, maka benar-benar membangkitkan bulu ramah. Sebaliknya, jika ayat harapan memberi daya menarik terhadap setiap hati dan perasaan yang hidup dan menyadarinya. Contoh ayat Al-Quran jika menarik hati pada suatu yang menggemarkan. Ayat 17 surat As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya min qurrati a'yunin jazam bima kanu ya'malun. Maka tiada seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi untuk mereka dari segala yang memuaskan pandangan mata, dari kesenangan, sebagaimana pembalasan atas apa yang telah mereka perbuat. Surat Az-Zukhruf ayat 71. Wa bima tashtahil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga terdapat segala apa yang diinginkan nafsu dan memuaskan pandangan mata, dan kamu di dalam surga kekal selamanya. Surga, ada yang mau masuk surga sekarang? Di surga itu indah, itu segala yang diinginkan itu dipenuhi Allah SWT. Ada yang mau masuk surga sekarang? Contoh ancaman. Amin tum mangfis sama ayyahshifa bikumul ardo wal dambiya tamur al-mulk ayat 16. Amin tum mangfis sama ayyursila alaikum hasiban fasada lamu kefan nadir al-mulk ayat 18. Apakah kalian merasa aman dari yang sedang jika melongsorkan bumi, sehingga ia berupa gempa yang bergoyang? Atau kalian merasa aman dari yang di langit jika melempari kamu dengan batu? Maka kamu akan merasakan bagaimana besarnya ancaman. Contoh peringatan. Fakullam adan namdambihi, maka terhadap masing-masing telah dituntut menurut dosanya. Contoh Nasyad Al-Syu'ara ayat 205.
206, 207. Afarita inmat tanahum sinin summa kana yubahum mu'adun ma nahahum ma aghna anhum ma yumatta'un. Bagaimana pendapatmu jika kami bebaskan mereka dalam beberapa tahun, kemudian tiba pada mereka apa yang telah diperingatkan, tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka rasakan dari berbagai kesenangan, kepuasan hidup itu, dan lain-lainnya dari berbagai ayat yang merupakan puncak dari kefasihan dan balaghahnya serta manisnya. Demikian pula jika membawakan hukum yang berupa perintah atau larangan yang meliputi pada segala kebaikan yang sangat berguna, bahkan kepentingan yang utama bagi manusia, dan melarang segala yang keji, rendah, dan akan merugikan rohani dan jasmani. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika Anda mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu, sebab pasti menyuruhmu pada jalan yang baik atau melarang dari sesuatu yang berbahaya bagimu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 101 ayat 157. Ya muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yaj'aluhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Al-A'raf ayat 157. Menyuruh mereka berbuat baik dan mencegah dari segala yang mungkar, menghalalkan segala yang baik berguna, dan mengharamkan segala yang keji berbahaya, juga meringankan segala keberatan mereka dan belenggu yang mengikat mereka, mempersulit mereka. Surat Al-A'raf ayat 157. Jika ayat-ayat itu sedang menyifatkan suasana hari kiamat dengan segala kengeriannya, juga sifat surga mereka dan apa-apa yang tersedia dalam keduanya, untuk kekasih Allah atau musuh-musuh Allah yang berupa nikmat atau siksa, membawa kabar gembira dan mengancam, lalu menganjurkan kepada amal kebaikan dan mencegah dari segala yang mungkar, dan menganjurkan untuk waspada terhadap tipuan dunia, dan menganjurkan memperbanyak segala ke akhirat yang kekal, serta memimpin kebenaran agama Allah yang lurus dan syariat Islam yang jujur, serta membersihkan hati dari semua kotoran kejian setan yang terkutuk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah bersabda, ma min nabiyyin minal anbiya'i illa qad u'tiya minal ayati ma aman. Ala midril basyaru wa innama kana alladhi utitu wahyan aw tahullahu ilayya fa'arju annaka an akuna aktarahum tabi'an yawmal qiyamah. Rawahu Bukhari Muslim. Dan seorang nabi pun dari nabi-nabi itu, melainkan telah diberi ayat-ayat mukjizat yang dapat beriman manusia dengan ayat-ayat. Sedang yang diberikan Allah kepadaku berupa wahyu yang telah diwahyukan kepadaku, maka aku berharap semoga akulah yang terbanyak pengikutnya di hari kiamat. Maka Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
Sedangkan mukjizat yang lainnya masih banyak sehingga tidak dapat dihitung. Karena mukjizat Nabi Muhammad berupa mukjizat yang hidup kekal hingga hari kiamat. Waqudu ialah alat untuk menyalakan api seperti kayu, arang dan sebagaimana tersebut dalam surat Al-Jin ayat 15 yang berbunyi wa amal qasyituna fakta li jahannama hataba. Al-Jin ayat 15. Adapun mereka yang tidak jujur maka akan menjadi kayu bakar untuk neraka jahanam. Juga dalam surat Al-Anbiya ayat 98 yang berbunyi innakum wa ma ta'budu min dunillahi hasyabu jahannam antum laha waridun. Al-Anbiya ayat 98. Sesungguhnya semua yang kamu sembah selain Allah itu akan menjadi kayu bakar api neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Al-Anbiya ayat 98. Wa hijratu ialah batu bara untuk menyalakan api atau batu berhala yang disembah orang-orang kafir musyrik. Sebab batu bara itu termasuk alat pembakar yang sangat panas. Tajlil kafirin. Dengan ketenangan ayat ini nyata bahwa surga dan neraka kini telah ada sebagaimana diterangkan oleh Nabi. Tahajjatul jannatu wan nar, telah terjadi debat antara surga dan neraka. Ini surga neraka ini dua ciptaan Allah yang berbeda. Jadi debat. Dan hadis api neraka minta izin kepada Tuhan, ya Rabbi, setengahku telah makan setengahnya, karena itu diizinkan bagiku bernapas 2 kali setahun. Maka diizinkan bernapas, dan itulah yang kita rasakan ketika musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang sangat panas. Juga riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk bersama Nabi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, lalu kami bertanya, suara apakah itu? Jawab Nabi, itu suara batu yang dilemparkan ke jahanam sejak 70 tahun yang lalu, dan baru kini sampai ke dasarnya. Di riwayat Muslim. Juga hadis sanad Kirana dan hadis Isra Mi'raj. Demikian pendapat ulama Ahlussunnah sejak masa sahabat hingga kini yang berbeda pendapat dengan kaum Mu'tazilah yang mendasarkan segala sesuatu dalam agama dengan akal pikiran dan sukar firman pada yang gaib dari keterangan Rasulullah. Perhatian, batu biru min mislihi, tantangan Allah ini berlaku pada semua surat yang panjang maupun yang singkat pendek, yakni nyata bahwa tak seorang pun yang dapat membuat saingan terhadap surat yang terpendek seperti wa asyri al-kautsar dan sebagainya. Karena itulah Imam Syafi'i berkata, lau tabarana su hadis surati lakafatahum andaikan manusia memperhatikan benar-benar isi kandungan surat wal asyri ini pasti cukup bagi mereka, yakni dalam mencari pegangan hidup dan berteman dalam perjuangan pergaulan peruntungan antar sesama manusia, cukup untuk dapat mencapai keuntungan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Amr bin Al-Ash sebelum masuk Islam pernah datang kepada Musailamah al-Kadzdzab, lalu ditanya oleh Musailamah, apakah yang telah ditemukan kepada temanmu yang di Mekah? Nabi Muhammad SAW dalam beberapa waktu ini. Jawab Amr, dia telah dituruni satu surat yang singkat penuh berisi pandat dan amat fasih. Lalu Musailamah bertanya, apakah itu? Jawab Amr, wal asyri innal insana lafi khusrin,
Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Musalamah berkata, saya juga dituruni yang serupa itu diturunnya oleh hamba. Apakah itu? Jawab Musalamah, waper innama anta uduna nihasnisat bahasa iruka akrun fasak. Lalu Musalamah bertanya kepada Amr, bagaimana pendapatmu? Jawab Amr, demi Allah, engkau mengetahui bahwa saya mengetahui engkau berdusta. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa atihim mutasyabihan walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh baik bahwa untuk mereka telah tersedia surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka diberi rezeki buah sebagai hidangan mereka. Berkata, inilah yang dahulu pernah diberikan kepada kami, dan memang diberi yang serupa bentuk dan warnanya. Juga untuk mereka dalam surga istri yang suci bersih, dan mereka di dalamnya kekal untuk selamanya. Ini juga diberi hidangan buah dan segala sesuatunya. Bahkan diberi istri yang tidak punya istri di dunia, di surga diberi istri. Setelah Allah menyebutkan apa yang telah disediakan untuk orang kafir dari berbagai macam siksa dan ancaman yang ngeri, maka disambung dengan menyebutkan apa yang disediakan untuk kaum mukminin yang percaya kepada para nabi dan membuktikan iman mereka dengan amal saleh. Dan cara yang sedemikian inilah yang disebut matsan, yakni sesudah menyebut sesuatu lalu disebut pula lawannya. Setelah menerangkan mengenai kufur dan iman, sudah menyebut keadaan orang yang berbahagia, lalu menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka atau sebaliknya. Tajri min tahtil anhar, mengalir dari bawah pohon dan kamar-kamarnya, sebagaimana tersebut dalam hadis bahwa sungai di surga mengalir tanpa parit dan tanpa selokan. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sungai-sungai di surga memancar mengalir dari bawah bukit atau gunung musyrik. Sungai-sungai di surga ya. Masuk surga. Nah, semoga kita semua masuk surga. Kullama rizqu min kamad rizqan qalu adallazi kullama rizqu min sa'mar rizqan qalu adallazi rizqna min qablu. Bermaksud, dan beberapa sahabat berkata mereka juga diberi buah di surga dan dilihatnya. Mereka berkata, itulah yang dahulu kami di dunia diberi seperti itu. Demikian pendapat Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam sedang Ikrimah berkata seperti yang diberikan kemarin, karena buah di surga hampir menyerupai yang satu dengan yang lain. Yahya bin Amr Kasir berkata, seorang di surga juga dihidangi lagi. Mereka berkata, itulah yang telah diberikan kepada kami tadi. Jawab mereka, makanlah, maka warna sama tapi lain rasanya. Wa utubihi mutasyabiah, sama warna dan bentuk tapi berbeda rasa. Demikian pendapat maksud Ibnu Abbas dan beberapa sahabat.
Ikrimah berkata, menyerupai buah dunia hanya berbeda rasanya. Karena Ibnu Mas'ud berkata, di dunia tidak ada yang menamai yang di surga kecuali nama semata-mata. Jadi maksudnya itu diberi buah rasanya beda-beda, diberi ini mirip buahnya diberi buah mirip di surga. Ini khusus yang di surga diberi buah, yang masuk surga diberi buah terus mirip rasanya beda, diberi lagi mirip lagi rasanya beda lagi. Di surga itu nikmatnya bertambah setiap hari bertambah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ibnu Abbas berkata, suci dari segala kotoran gangguan. Ibnu Jahid berkata, suci dan haid, kotoran kencing dan ingus serta ludah, mani dan anak. Katakanlah berkata, suci dari segala gangguan yang kecil dan dosa. Wahum fiha khalidun, ini merupakan pelengkap dari kebahagiaan yang sangat sempurna sehingga orang yang merasakan nikmat surga merasa aman dari maut, dari habis, dari putus atau berubah, sebab merasa berada dalam nikmat tanpa untuk selamanya. Di surga itu bahagia, selamanya bahagia. Terus tidak merasakan maut lagi, tidak bisa mati. Di surga sudah tidak bisa mati. Itu jika kita semua masuk surga, jika kita semua masuk surga, jika kita masuk surga, itu tidak berubah selamanya. Nanti abadi di surga, abadi hidupnya abadi. Kepada Allah kami mengharap semoga menghimpun kami dalam golongan ahli surga di hadapan Allah yang maha murah, maha penyayang dan maha memberi. Kita berdoa kepada Allah agar jadikan penghuni surga. Gimana? Ada yang mau masuk surga sekarang? Terus ini surat Al-Baqarah ayat 26-27. Ini tafsirnya. Innallaha la yastahi ayyadriba matalan ma ba'datan fama fawqaha. Famman allazina amanu faya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa amman allazina kafaru fayaquluna ma za'ara yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaquluna ma amara Allahu bihi an yufsiduna fil ardi ulaika hum khasirun. Sesungguhnya Allah tidak mau segan untuk mengatakan baru mamaan sekecil nyamuk atau lebih dari itu. Ada pun orang yang beriman akan mengetahui bahwa perumpamaan itu benar hak dan dari Tuhan mereka. Ada pun orang yang kafir maka mereka akan berkata, apakah kehendak Allah dengan perumpamaan itu? Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu pada orang banyak, demikian pula akan mendapat petunjuk hidayah dengan adanya perumpamaan itu pada orang banyak, dan tidak akan tersesat oleh perumpamaan itu kecuali orang yang fasik. Ialah mereka yang menyalahi janji dengan Allah setelah dikukuhannya, ditaatinya, dan memutuskan apa yang diperintahkan supaya disambung, dan mereka merusak di atas bumi. Mereka lah orang-orang yang rugi. Asy'uti menyebut dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat berkata, ketika Allah telah memberi perumpamaan dalam ayat 19-20, orang-orang munafik berkata, Allah Maha Besar, tidak mungkin akan membuat perumpamaan itu. Maka Allah menurunkan ayat ke-26 ini. Qatadah berkata, ketika Allah menyebut contoh perumpamaan lalat dan laba-laba,
Tiba-tiba kaum musyrikin berkata, untuk apakah Allah menyebut binatang-binatang serangga yang kecil-kecil itu? Maka Allah menurutkan ayat ke-26 ini. Sesungguhnya takkan segan untuk menyebut apapun jua daripada hak kebenaran baik kecil maupun tahun besar. Ar-Rabbi Ibnu Abbas berkata ayat ini untuk mencontohkan dunia sebab nyamuk itu tetap hidup selama ia lapar, tetapi bila telah kekenyangan ia mati. Demikian bila seseorang telah kekenyangan dunia maka ia akan mati hatinya sehingga sukar untuk menerima nasihat dan tuntunan yang menuju akhirat. Faman ada dua pendapat yang berarti lebih rendah atau kecil. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, karena titunya tadilu indal jannah datin ulama sangka kafiran minha syarbata ma'in. Andaikan dunia ini berharga senilai dengan sayap nyamuk, pasti tidak diberikan pada orang kafir walau hanya seteguk air. Ada juga pendapatan yang lebih besar sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min muslimin yashadu syawqatan fama fawqa ila qudban lahu biha tarajalan wa muhiyat anhu biha khati'atun." Dan ada seorang muslim yang tercucuk duri atau yang lebih besar dari itu, melainkan dicatat untuknya satu derajat dan terhapus dari padanya satu dosa. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Maka Allah tidak segan mengadakan perumpamaan baik sekecil nyamuk atau lebih kecil atau lebih besar. Perumpamaannya itu nyamuk atau lalat itu kecil-kecil, nyamuk kecil, tapi Allah tidak. Nah, dengan perumpamaan itu banyak yang mendapat hidayat, banyak pula yang tersesat. Semoga kita diberi hidayah Allah dan berada di jalan Allah setiap hari dan berada dalam kebaikan. Maka Allah tidak segan mengadakan perumpamaan baik sekecil atau lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 73, "Ya ayyuhannasu udrima ma tasma'una innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yasma'una wa yasrubu dzubabu sya'an la yasangqudu lahu wadhafa dhalibu wal maghlub." Al-Hajj ayat 37. Semua manusia, inilah perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya semua yang kamu sembah minta harapan besarnya Allah itu tidak dapat membuat lalat meskipun mereka bersatu untuk membuatnya. Bahkan jika lalat itu mengambil apa yang menjadi hak mereka pun tidak dapat menyelamatkan diri dari gangguan lalat itu. Sama-sama lemah yang minta dan yang diminta. Ini contohnya begini, lalat itu tidak ada seorang yang bisa membuat lalat. Tidak ada orang yang teknologis sebagus apapun teknologi sekarang itu enggak, yang modern itu enggak bisa bikin lalat, bikin makhluk hidup enggak bisa. Dan dalam surat Al-Ankabut ayat 41 dikatakan, "Matul ladzina takhudhu min dunillahi awliya kebetulan Ankabut takhudus baita wa innahu hanal buyuti la baitu Ankabut slogan ya'mun." Ayat Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang yang membuat wali pelindung pemimpin selain dari Allah itu bagaikan laba-laba yang membuat rumah perlindungannya. Sesungguhnya selama rumah, yaitu rumah laba-laba, andai kata mengetahui. Sebagian ulama berkata, jika aku membaca suatu masa contoh dalam ayat Al-Quran, kemudian aku belum dapat melaksanakan, aku menangis diriku, sebab Allah berfirman,
wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilmal alimun. Inilah contoh perumpamaan yang kami adakan untuk manusia tapi tidak dapat memahaminya kecuali orang yang alim. Nah, ini orang yang berilmu itu bisa mengetahui rahasia dari perumpamaan ayat-ayat dari Allah. Semoga kita termasuk orang yang ini berilmu, yang mengerti perumpamaan ayat Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Allah. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamun annal haqqu min rabbihim. Mengetahui bahwa semua contoh perumpamaan itu benar dari Tuhan Allah. Adapun orang-orang kafir maka mereka berkata, apakah kehendak Allah dengan perumpamaan itu sebagaimana tersebut dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-1 yang artinya tiadalah kami jadikan penjaga neraka itu kecuali mereka dan tiada kami sebut bilangan nomornya kecuali untuk ujian fitnah bagi orang kafir dan untuk meyakinkan pada Alkitab dan menambah iman orang yang telah beriman dan tidak akan takut orang ahli kitab dan orang mukmin juga supaya berkata orang kafir apakah kehendak Allah dengan perumpamaan itu. Demikian Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk pimpinan pada siapa yang dikehendaki dan tiada mengetahui berapa banyak tentara Tuhan kecuali Dia sendiri. Wa ma yudillu bihi innal fasiqin. Fasik orang yang melanggar perintah Allah ialah orang munafik. Fasaqa berarti terlepas dari kulitnya atau kulit terlepas dari isinya. Karena itu kata fasik meliputi kafir, munafik dan yang maksiat. Tikus disebut fuwasyiqah karena ia keluar dari lubangnya untuk merusak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, khamsun fawasiqu yuqtalna fi khilli wal haram al ghurabu wal jida'atu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalabul aquru. 5 macam binatang fasik yang harus dibunuh baik di daerah halal dan haram, yaitu gagak elang, kalajengking, tikus dan anjing gila. Ini hadis riwayat Muslim. Sedang sifat-sifat orang fasik nyata-nyata sifat orang kafir yang berlawanan dengan sifat orang mukmin. Sebagaimana yang tersebut dalam surat Tarat ayat 21, sifat orang mukmin, sedang ayat 25 sifat orang fasik, munafik dan kafir. Alladzi yufuna billadzi wa yanqunal misaq waladzina yashiluna ma amarallahu bihi an ayyusala wa yashawna rabbahum wa kafuna su'al hisab. Mereka yang menepati janjinya, kewajiban kepada Allah dan tidak menyalahi janji, dan mereka yang menyambung apa yang diperintah Allah untuk disambung dan benar-benar takut kepada Tuhan, juga takut bahaya hisab pertemuan amal, dan mereka yang sabar karena menghadapi perintah Tuhan dan mendirikan salat dan menafkahkan rezeki pemberian Tuhan mereka dengan sembunyi maupun terang dan menolak segala kejahatan dengan kebaikan, dan mereka lah yang akan mendapat tempat yang baik di akhirat. Ar-Ra'd ayat 20, 21, 22. Sedang sebaliknya sifat orang yang bakal terkutuk itu Ar-Ra'd ayat 25. Waladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihim wa yashawna ma amarallahu bihi an ayyushhada wa yufsiduna fil ard
ulaika humul la'natullah walahum su'udar, sedang mereka yang menyalahi janji pada Allah sesudah dikukuhkannya dan memutuskan apa yang diperintah Allah supaya disambung dan merusak di atas bumi, maka mereka lah yang mendapat laknat kutukan Allah, dan untuk mereka lah yang sebusuk-busuk tempat di akhirat. Arab ayat 25. Menyalahi janji Allah ialah melanggar perintah dan larangan Allah. Sebagian ulama berpendapat ayat ini mengenai orang kafir dari ahli kitab dan kaum munafikin, karena Allah menyuruh mereka mengikuti wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba mereka menentangnya dan melanggarnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa umum untuk semua orang kafir, musyrik dan munafik, karena mereka menyalahi janji tauhid kepada Allah dalam ayat 1:1 Al-A'raf. Alastu minkum qalu bala, bukankah aku Tuhanmu? Jawab mereka, benar. Kemudian setelah melihat dunia yang di sekitarnya, lalu berbuat syirik juga menyalahi ayat ahdikum, tepatlah perintahku, niscaya aku tepati janjiku kepadamu. Abu Aliyah mengatakan bahwa 6 yang ada pada orang munafik, jika mereka merasa kuat dan menang, maka tambahlah sifat-sifat itu, yakni jika perintah dusta dan jika berjanji menyalahi janji. Jika dipercaya diamanai tetap berkhianat dan menyalahi janji kewajiban terhadap Allah dan memutuskan hubungan yang diperintah oleh Allah supaya disambung, dan merusak di atas bumi, menimbulkan kekacauan di atas bumi. Wayak tahuna ma'amrobihi ayyushala, juga berarti memutus hubungan famili kerabat sebagaimana tersebut dalam ayat 22 surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqadi'u hak magum. Apakah ada kemungkinan jika kamu berpuasa di atas bumi lalu kamu berbuat kerusakan dan memutus hubungan famili kerabatmu? Muhammad ayat 122 ayat 22. Ulah kafirun, mereka yang ada rugi, sebab mestinya ia mendapat rahmat karunia Allah sekiranya tetap dalam taat, tetapi ia maksiat rahmat karunia Allah yang bakal ia terima berkurang dan rugi, terutama akan terasa di hari kiamat. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kafir ingkar adanya Allah dan kekuasaannya, padahal kamu dahulu mati tidak ada, maka Allah mencipta dan menghidupkan kamu, kemudian akan mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu akan kembali. Padahal kamu mati dalam sulh ayahmu, kemudian menjadikan kamu, kemudian mematikan kamu dan menghidupkan kamu kembali sesudah mati di mahsyar. Angkuliku min khairi syai'in anhumul khaliqun, apakah mereka dijadikan tanpa pencipta ataukah mereka yang menjadikan diri sendiri? Atur ayat 35. Ini orang tanya makhluk yang ini manusia ditanya, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri atau ada yang menciptakan? Ditanya, yang menjawab kita ini. Al-Insan ayat 1. Hal ada al-insani hainun min dari lam yakun syai'an manggura, apakah pernah terjadi pada manusia pada suatu masa ia tidak dapat disebut apa-apa? Kaifa, pertanyaan bagaimana, menunjukkan bahwa kekafiran itu suatu penyelewengan terhadap jalannya pikiran yang lurus dan jihad. Sebab jika pikiran manusia digunakan untuk memperhatikan dirinya sendiri,
pasti akan percaya adanya Allah dan sifat-sifat kekuasaannya dan rahmatnya. Wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin. Dialah Allah yang menjadikan kamu dari tanah kemudian dari nutfah mani. Surat Al-Fatir ayat 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.